Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Gagasan utama merupakan pokok pikiran dari sebuah teks. Gagasan utama terletak di awal, tengah, dan akhir paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dan kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat inti dalam sebuah paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf dengan membaca teks tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya, kita dapat menentukan kata kunci teks tersebut. Setelah menemukan gagasan utama dan kalimat utama dalam sebuah teks, kita dapat menyajikannya dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk tabel. Sekarang, kita akan mencari gagasan utama dan kalimat utama pada paragraf di bawah ini. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab juga berarti melakukan perbuatan sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Gagasan utama berdasarkan teks tersebut adalah pengertian tanggung jawab. Letak gagasan utamanya berada di awal paragraf. Kalimat utamanya adalah tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan. Menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Ayo ingat kembali, setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat ditemukan dari teks yang kita dengar. Gagasan utama dapat terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Perhatikan langkah-langkah menemukan gagasan utama dari teks yang dibacakan berikut. Langkah pertama, dengarkan teks yang dibaca dengan sungguh-sungguh. Kedua, catatlah kalimat utama yang kamu peroleh dalam teks yang dibacakan. Ketiga, tentukan gagasan utama dan kalimat utama pada teks tersebut. Menentukan informasi penting dari teks yang didengar. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Selain itu, setiap paragraf juga memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut ditunjukkan oleh kalimat utama dan berisi informasi umum dari sebuah paragraf. Perhatikan langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks yang didengar. Langkah yang pertama, simaklah keseluruhan teks yang akan dibacakan guru dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah informasi penting dalam bentuk poin-poin dan kata-kata kunci dari teks tersebut. Langkah ketiga, kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Langkah yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang baru. Ayo simaklah teks berikut. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya.
Kebersihan sekolah akan berpengaruh pada kenyamanan lingkungan. Setiap warga sekolah menginginkan agar lingkungannya nyaman. Judul teks pada bacaan tersebut adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian, kata kunci pada judul yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Informasi penting yang terkandung dalam teks salah satunya yaitu lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya. Menggali informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Kita dapat menggali informasi dari teks non-fiksi yang kita baca. Kita dapat menemukan gagasan utama dari setiap paragraf. Gagasan utama itu menggambarkan informasi penting yang terdapat pada paragraf. Membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Berikut ini cara membandingkan informasi setelah membaca teks. Cara yang pertama, perkirakan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan membaca judulnya. Kedua, bacalah teks secara keseluruhan. Ketiga, catatlah kembali informasi yang kamu peroleh. Keempat, tulis kembali persamaan dan perbedaan dua cara tersebut dalam bentuk diagram. Berikut adalah contoh menuliskan hasil perbandingan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Pada bagian atas adalah judul teks. Judul teks yaitu pentingnya kerjasama. Selanjutnya, informasi sebelum membaca teks. Kemudian di sampingnya, informasi sesudah membaca teks. Selanjutnya, pada bagian bawah, kamu menuliskan perbandingannya. Menyimpulkan isi teks. Ayo ingat kembali, setiap teks memiliki gagasan utama. Gagasan utama bisa terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Kita dapat memperkirakan isi teks non-fiksi dengan membaca judulnya. Setelah itu, kita dapat menuliskan perbandingan dari teks yang telah dibaca. Setelah menuliskan perbandingannya, kita dapat menyimpulkan sebuah teks non-fiksi. Untuk dapat menyimpulkan sebuah teks, kita perlu membaca keseluruhan teks. Setelah itu, kita dapat mencatat kata kunci dan informasi penting dalam teks. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 3, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Jenis-jenis reklame. Reklame adalah cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk atau kegiatan tertentu kepada masyarakat. Reklame dibuat dengan gambar dan kata-kata yang menarik. Reklame dapat dibedakan berdasarkan tujuan pengadaan, sifat, dan media penyampaian. 1. Reklame berdasarkan tujuan pengadaan. Contohnya seperti reklame komersial dan reklame non-komersial. Selanjutnya, reklame berdasarkan sifat, yaitu reklame peringatan, reklame permintaan, dan reklame penerangan. Yang ketiga,
reklame berdasarkan media penyampaian, seperti reklame audio, reklame visual, reklame audiovisual. Bentuk reklame visual. Reklame visual memiliki beberapa bentuk, di antaranya sebagai berikut. Baliho. Baliho adalah media informasi berukuran besar yang dipasang di tempat ramai dengan tiang. Kemudian spanduk. Spanduk adalah kain berukuran besar dan berisi informasi yang direntangkan di tempat ramai. Selanjutnya, poster. Poster adalah gambar yang diberi tulisan untuk menyampaikan suatu informasi atau imbauan. Berikutnya, brosur. Brosur adalah selembaran yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Embalase. Embalase yaitu gambar yang diberi tulisan untuk menyampaikan suatu informasi atau imbauan. Kemudian, katalog. Katalog merupakan selembaran yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Jenis reklame poster dan brosur. Poster adalah reklame berupa selembar kertas dengan ukuran lebih besar yang berisi informasi disertai gambar yang menarik. Poster biasanya diletakkan atau dipajang di tempat umum atau tempat yang sudah disediakan. Di dalam poster terdapat judul poster, nama penyelenggara, informasi terkait isi poster, dan kontak yang dapat dihubungi. Salah satu jenis reklame lainnya yaitu brosur. Brosur adalah reklame berupa lembar kertas yang biasa dibagikan kepada masyarakat di jalan umum. Ukuran brosur lebih kecil dari poster. Tujuannya memudahkan pembaca membawanya. Di dalam brosur terdapat judul brosur, nama penyelenggara, informasi terkait isi brosur, dan kontak yang dapat dihubungi. Jenis reklame spanduk dan baliho. Spanduk merupakan reklame berisi informasi dengan kain sebagai medianya. Spanduk dicetak di atas kain persegi panjang. Spanduk dapat kita jumpai di jalan raya. Cara pemasangan spanduk yaitu dengan cara dikaitkan pada dua tiang yang tinggi. Selanjutnya adalah baliho. Baliho adalah jenis reklame yang mempunyai unsur untuk memberitakan informasi suatu kegiatan atau mengiklankan suatu produk kepada masyarakat. Baliho mempunyai ukuran lebih besar dari spanduk. Baliho biasanya diletakkan di tempat khusus di pinggir jalan. Karena ukurannya yang besar, pemasangan baliho lebih sulit dari spanduk. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, sosial. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, serta memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Pahlawan dan rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Oleh sebab itu,
kita semestinya memaknai proklamasi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah melakukan wawancara tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita bisa melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Kita tanyakan makna kemerdekaan dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. Kemudian, kita tuliskan hasil wawancara dalam bentuk laporan. Berikut adalah contoh menuliskan laporan hasil wawancara. Pertama, di bagian atas tertulis nama, Dedi, kemudian kelas 6A, waktu wawancara, Senin, 18 Januari 2020, narasumber, Bapak Budi yang menjabat sebagai Ketua RT. Selanjutnya, hasil wawancara. Kemerdekaan Indonesia bermakna penting dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. Setelah merdeka, Indonesia mempunyai kewenangan untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Hasil wawancara berikutnya, kita bisa mengelola sumber daya alam yang ada di lingkungan. Misalnya, kita bisa mengelola tanah yang ada di desa. Tanah diolah agar subur sehingga bisa ditanami komoditas pangan seperti buah dan sayur. Hasil panen buah dan sayur dapat dijual sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Hasil wawancara yang berikutnya, kita juga bisa mengelola sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan keterampilan. Misalnya, pemerintah setempat mengundang narasumber untuk melatih keterampilan ekonomi kreatif untuk masyarakat. Dengan pelatihan tersebut, diharapkan masyarakat mampu mendirikan usaha sendiri hingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara Indonesia. Salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat tercapai dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan tersebut. Dukungan tersebut dapat berupa persatuan antar masyarakat. Persatuan yang saling menghargai akan menciptakan kerukunan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan, antara lain meningkatkan pendapatan warga masyarakat, kemudian penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. Ketiga, pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar Indonesia. Keempat, pembangunan jalan. 5. Pelatihan kerja kepada pelajar yang putus sekolah. Dan yang keenam, melestarikan budaya Indonesia. Membayar pajak dapat mendukung pembangunan bangsa. Pajak merupakan modal pemerintah
untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan dapat berjalan lancar jika warga taat membayar pajak. Penyediaan sarana untuk menyeberang di jalan raya akan bermanfaat memudahkan aktivitas masyarakat. Pembangunan jalan dan fasilitas di jalan raya bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional. Membuat clipping tentang upaya menuju masyarakat sejahtera. Kita sudah mengetahui bentuk partisipasi dalam upaya menuju masyarakat yang sejahtera. Sekarang, kita akan membuat clipping tentang upaya menuju masyarakat yang sejahtera. Kita bisa membuatnya seperti contoh berikut. Berikut adalah contoh artikel yang diambil dari koran yang bisa dijadikan bahan clipping.